Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kehidupan kita sehari-hari pernah atau sering kita dengar istilah barang sortiran, yaitu barang yang kurang sempurna sehingga disortir sehingga harganya murah. Nah, demikian juga dalam amal-amal kita. Amal-amal kita ada yang mungkin bisa menjadi produk utama atau amal-amal yang sempurna, tetapi juga bisa jadi produk-produk yang tidak utama atau bisa jadi menjadi barang sortiran. Entah itu sholat kita, membaca Quran kita, puasa kita, atau yang lainnya. Harga barang sortiran tentu lebih murah dibanding dengan produk-produk utama. Dan untuk itu monggo kita semuanya berusaha menjadikan amal-amal yang sudah kita lakukan menjadi produk-produk utama, produk-produk amal-amal yang sempurna, sehingga gajinya, upahnya, balasannya akan lebih tinggi dibanding di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita hanya menciptakan amal-amal yang seadanya, amal-amal yang kurang sempurna, atau amal-amal yang menjadi produk atau barang sortiran. Kenapa? Karena harganya murah, Kalau harganya murah, maka pahala yang akan kita terima tidak maksimal. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan judul amal yang sempurna, dengan harapan kita bisa menciptakan amal-amal kita dengan lebih sempurna. Kita tunjukkan dulu, ini adalah sebuah rumah yang tingkat tapi belum sempurna. Kalau seandainya kita disuruh untuk menempati rumah ini, maka mungkin akan banyak kendala dibandingkan dengan kalau rumah sudah jadi seperti ini, sudah jadi lebih sempurna, lebih nyaman dan lain sebagainya. Demikian juga kalau kita punya mobil seperti ini, baru rancangannya,
belum bisa digunakan dengan sempurna. Nah, kalau sudah kita perbaiki, maka akan menjadi mobil yang sempurna dengan berbagai macam fasilitas yang ada, sehingga akan lebih nyaman. Nah, semoga dengan ilustrasi ini kita terdorong untuk semakin menyempurnakan produk atau amal kita, sehingga kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih sempurna. Kita awali dengan contoh orang yang selalu menyempurnakan amalannya. Jadi Allah telah memberikan kepada kita suri toladan, contoh utama pada amal-amal pada pribadinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-124 Allah jelaskan, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin. Dan ketika Allah menguji, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa perintah, dengan beberapa ujian. Mulai dari ujian untuk mendakwakan Islam kepada Raja Namrud, atau diperintah untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah Mekah yang tandus yang tidak ada penghuni, atau diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Fa'atamahun, maka dia Ibrahim mengerjakan dengan sempurna, diusahakan untuk semakin sempurna. Bahkan setelah sempurna pun masih didoakan. Ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk membuat Ka'bah, setelah sempurna jadi, kemudian keduanya dan Ismail berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kami ini sebagai amalan yang sempurna. Kalau dalam kami berusaha mengerjakan ada salahnya, ada kurangnya, watub alaina, dan berilah tobat kepada kami atas apa yang kami telah berbuat salah. Itulah gayanya Nabi Ibrahim. Sudah menyempurnakan amal tapi masih merasa kurang, ya. Sementara maaf saja kita ini kadang-kadang belum sempurna tapi sudah merasa sempurna. Maka perlunya untuk meningkatkan usaha kita untuk semakin menyempurnakan amal-amal kita. Sholat kita sempurnakan, mulai dari waktunya kita awalkan, kita gasihkan. Mungkin juga tentang masalah kaifiyahnya monggo disempurnakan. Nah, karena Ibrahim sudah mampu untuk menjadikan amalnya sempurna, maka pantas untuk dijadikan teladan. Maka Allah berfirman, wahai Ibrahim, ini ja'iluka linnasi imaman. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan kamu bagi manusia semuanya sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai qudwah, sebagai teladan dalam hal untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita cermati, 3 agama besar di dunia, mulai dari agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam, ketiganya sangat-sangat menghargai kepada Nabi Ibrahim, ya. Terus Nabi Ibrahim ketika dijadikan sebagai imam, tidak cuma untuk dirinya sendiri, kemudian mendoa kepada Allah, ya Allah, yang engkau jadikan imam jangan hanya saya sendiri, tetapi wa min duriyati, dan juga kepada keturunanku, anak-anakku, cucu-cucuku, cicit-cicitku, hendaklah engkau jadikan pemimpin-pemimpin.
engkau jadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka Nabi Ibrahim selain dikenal sebagai kekasih Allah, juga dikenal dengan bapaknya para nabi, karena anak turunnya banyak yang jadi nabi. Kedua anaknya Ismail dan Ishak jadi nabi, ya. Ishak mempunyai anak namanya Yakub, juga jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf, juga jadi nabi, ya. Jadi orangnya nabi, punya anak, cucu, dan dari kalangan para nabi, ya. Makanya monggo kita juga begitu. Setelah kita berusaha untuk menjadikan amal kita sempurna, kemudian monggo anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita didesain, dipersiapkan untuk menjadi penerus kita, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang menjadikan amalnya semakin sempurna. Kemudian contoh amalan yang kontinu. Selain sudah sempurna, maka pentingnya dikontinuitaskan. Karena ada juga orang yang sedang mood, sedang mood itu sedang penak-penaknya, maka dia beramal dengan sempurna. Lah suatu saat terjadi perubahan, dia tidak mood, maka kemudian ngamalnya ya seadanya. Makanya perlunya untuk menjaga kontinuitas amal-amal sampai akhir hayat. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Idza amila amalan atsbatahu," bahwa Nabi itu orang yang ketika beramal suatu amalan, maka Nabi kemudian menetapkannya, dijadikan amalan yang tetap, entah itu yang harian atau pekanan atau bulan atau bahkan tahunan. Ada amal-amal kita yang perlu diulang setiap hari, contohnya sholat berjamaah. Ada yang diulang setiap pekan, contohnya sholat Jumat. Ada yang diulang setiap bulan, contohnya puasa 3 hari setiap bulan. Ada yang diulang setiap tahun, contohnya berkorban. Jadi ada yang harian, pekanan, bulanan, dan tahunan. Korban nggak usah tiap hari, kecuali bako sate, bako sate ndak dino boleh wedus, ya. Tapi kalau kita ya tiap tahun saja. Wa kana indana minal laili, yang namanya manusia itu punya kelemahan. Ya maunya sih setiap malam sholat malam, zikir malam, baca Quran, tapi kadang-kadang terlena, ya. Tidurnya agak kemalaman, kemudian bangunnya agak kesiangan, akhirnya amal-amal malam hari tidak bisa dilakukan. Lah maka kemudian kalau Nabi, kalau malamnya nggak bisa tahajud 11 rakaat, maka Nabi sholat di waktu siang itsnatain asrata rakaatin. Dia kemudian mensolati 12 rakaat di siang hari, karena bagi Nabi sholat malam adalah wajib, sedangkan kita adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditakkidkan, yang ditekankan. Makanya pentingnya kita menjaga amalan, ya. Kalau bisa ditetapkan, maka amal-amal yang setiap hari harus kita lakukan namanya wirid, ya. Di wirid itu adalah amalan harian, entah sholat, entah baca Quran, entah zikir atau infak dan sebagainya. Lah kalau kita sudah menjadikan amal sebagai amal yang tetap, kalau dalam bahasa perusahaannya kan ada namanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap itu pegawai yang gajinya tetap, kerja nggak kerja tetap digaji. Nah demikian juga orang yang sudah bisa istiqomah itu, dia amal atau nggak amal tetap digaji, ya. Insya Allah kita tiap pagi sholat subuh berjamaah,
seandainya suatu saat kita pergi ke tempat lain atau kita dalam keadaan sakit nggak bisa sholat subuh berjamaah, itu tetap digaji, diopahi dengan sholat berjamaah di masjid bersama imam rawatib, ya. Tetapi kalau tidak tetap sodat yang ya namanya pegawai tidak tetap, pegawai harian lepas, kalau nggak kerja ya lepas, nggak ada kerjaan ya nggak ada gaji, ya, makanya monggo kita bisa menjadi pegawai tetapnya Allah Ta'ala, jangan menjadi pegawai harian lepas. Kemudian setelah itu berbuat ihsan dalam semua perbuatan, tidak hanya pada ibadah-ibadah mahdhur, tidak hanya pada ibadah ubudiyah, sholat kita, puasa kita, tapi dalam semua perkataan dan ucapan, dalam kita menerima tamu monggo dibaguskan, dalam hal kita bertetangga monggo dibaguskan, dalam hal kita makan, minum, tidur, semua itu dibaguskan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita mengerjakan amalan, kemudian disesuaikan dengan itba kepada sunnah-sunnah Nabi. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad adalah suri toladan. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh-sungguh ada pada pribadi Rasul ada uswah hasanah, ada contoh yang baik, dan kita diperintah Allah Ta'ala untuk itba kepada Nabi dalam segala hal, kecuali pada hal yang khusus, ya. Maka kita contohkan berihsan, berbuat baik dalam hal kita itu menyembelih. Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan dalam semua hal. Dalam hal tidur ada kebaikan, dalam hal makan juga begitu. Lah tidur yang baik itu contoh apa? Contohnya sebelum tidur kita berwudu. Orang yang ketika tidurnya sebelumnya berwudu, maka ketika tidur didoakan oleh malaikat sampai dia bangun, ya. Tidurnya kemudian sebelumnya berzikir dan berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya, akan jadi ibadah. Contoh dalam hal tidur. Contoh dalam hal makan, kita makan pakai tangan kanan, membaca basmalah, ya. Kemudian kita makannya dari yang sebelah tepi, jangan sebelah tengah. Kenapa? Karena berkahnya ada di tengah. Kalau makan langsung di tengah, maka berkahnya sudah hilang, pinggirnya nggak ada berkahnya. Jadi kita dari tepi-tepi, seperti kalau kita makan bubur pas panas itu dari tepi-tepi, ya. Kemudian nanti setelah selesai makan kita baca alhamdulillah, ya. Itu contoh kebaikan dalam makan dan tidur. Kemudian fa'idza qatatum, bahkan ketika kalian menyembelih, wasinul kitlatan, maka baguskanlah cara penyembelihan kamu. Yang pertama, pisaunya harus kamu tajamkan, jangan sudah pisau neyeng, gitu. Ketul sisan begila. Kemudian ayamnya atau kambingnya atau sapinya digorok bulak balik pedot-pedot, nah, itu namanya kurang bagus, ya. Ditajamkan, kalau bisa sekali sret itu sudah putus dua uratnya, urat makan dan urat napas. Kalau bisa sekali gesek ataupun sekali tebas sudah selesai, ya. Nah, ini kadang-kadang memang agak susah. Kenapa? Karena yang pertama kita punya pisau kadang-kadang tidak tajam, yang kedua kadang-kadang tenaganya yang tidak kuat, ya. Makanya kalau bisa dibaguskan, dan semoga dengan yang lain juga begitu, dengan bapak ibu kita monggo ditingkatkan kebagusannya, dengan tetangga-tetangga kita juga dengan kebagusan dan sebagainya, sehingga dengan berbagai macam amal-amal yang sudah kita baguskan, kita besok akan panen
berbagai macam tanaman-tanaman amal yang semuanya bagus-bagus. Ada seorang petani yang menanam padi sambil mengingu iwak ataupun ikan. Kemudian ada juga di pematangnya dikasih jagung dan sebagainya. Kemudian bisa panen semuanya, panen padi, panen ikan, panen jagung, panen sayuran. Semuanya dalam keadaan yang bagus-bagus, kita akan senang. Ya, tapi kalau kita maaf saja wis panen padi cuma padi saja, nggak ada yang lainnya, pangan merenggu, nah maka itu tidak bahagia. Demikian juga wis sholatnya nggak ditertibkan, kemudian masalah yang tidak diindahkan, ya, pakainya kurang sempurna atau waktunya kurang awal, berarti kan produknya produk yang tidak sempurna, maka kita akan menjadi orang-orang yang kecewa. Terus kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah zat yang maha gagah dan makmur, yuhibbu idza amila ahadukum, Allah itu cinta ketika beramal salah seorang di antara kalian, amal itu ayyukinahu, bahwa dia itu menyempurnakan. Jadi kalau kita berusaha untuk menyempurnakan amal-amal kita, maka Allah akan senang. Lah sebagaimana kita, ya, seandainya kita jadi juragan, kemudian kita punya pekerja, ada pekerja yang selalu menyempurnakan amalannya, ya, dibagus-baguskan, itu kita akan senang. Atau juga anak kita, ya, dikasih pekerjaan, dikerjakan dengan baik, dengan sempurna, maka kita akan senang. Lah sebaliknya, kalau kita melihat amal-amal yang kurang sempurna, ya, disuruh isah-isah cuci piring, kok piringnya 10 pecahnya 8. Wes mung saya loro ora patek resik malah mecahne piring, ya kita akan muring. Nah, demikian Allah Ta'ala juga begitu. Kita bayangkan kalau sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita, puasa kita kurang sempurna, ya Allah kurang senang. Poso rekae poso wit subuh tekan maghrib mung turu. Nek awan balas dendam turu, nek bengi balas dendam, nah jenenge mboten sempurna niku, maka monggo kita sempurnakan. Dengan juga sholat kita, softnya monggo ditutup dengan semakin rapi, semakin rapat, semakin lurus sebagai bentuk penyempurnaan. Makanya memang semuanya pakai usaha. Nah, dengan kita berusaha, insya Allah barang siait ada, ketika ada kemauan itu ada jalan, ya. Terus sikon adalah salah satu yang mempengaruhi kesempurnaan amal. Situasi dan kondisi yang ada pada kita akan sedikit banyak mempengaruhi keadaan amal kita. Contohnya apa? Contohnya kalau orang itu masih muda, masih kuat, ya, maka ketika sholat ya akan lebih semangat dibanding kalau sudah sepuh, ya. Atau yang lainnya, kita suruh infak, maka ketika kita punya banyak uang lebih mudah dibanding dengan kalau kita tidak punya uang. Maka kemudian Nabi memberikan kepada kita suatu penekanan, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah, gunakanlah dengan sebaik-baiknya 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain. Yang pertama yaitu sababaka qabla haramika, ketika kita masih muda, badannya masih kuat, itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya sebelum datang masa sepuhnya, tuanya, rentannya. Kalau sudah sepuh, untuk sholat ya tidak sempurna, ya. Untuk puasa ya kadang-kadang nggak kuat untuk puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika,
gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung masih sehat, monggo amal-amal kita disempurnakan, dibanyakkan, ya sholatnya, ya puasanya atau yang lainnya. Kalau sudah datang sakit, nggak bisa untuk sholat dengan sempurna, nggak bisa ngaji dengan sempurna. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika, yaitu masa kayamu ketika kamu mampu punya uang yang banyak, maka kita harus banyak-banyak untuk infak sodako, untuk fakir miskin, anak yatim, sabilillah dan sebagainya, sebelum datang masa fakirmu. Nanti kalau sudah fakir nggak bisa berinfak, Jangan sampai ketika kaya pelit, ketika miskin kemudian berangan-angan, wah jane ndek ben pas sugih kae ndek ben, gitu. Itu kan kemudian pada penyesalan, itu makanya kalau bisa ada kemampuan harus digunakan. Wa faraghoka qabla suglika, yang keempat, dan masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu, yang masih punya banyak waktu, Bu, tolong ibu-ibu di rumah setelah masak selesai, kemudian ada waktu, monggo digunakan untuk kebaikan, untuk zikir, untuk bacaan dan sebagainya, seandainya berhibur pakai HP ya boleh, tapi jangan banyak-banyak, sebelum datang masa sibuknya. Kalau sudah sama masa sibuk, nggak ada kesan untuk kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, yaitu gunakanlah masa hidupmu selagi masih di dunia sebelum datang kematian, karena kalau sudah mati itu sudah tidak bisa beramal. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita masih hidup ada kesempatan, itu banyak yang tidak sadar pentingnya pahala. Dan nanti kalau rohnya sudah sampai di tenggorokan, fitnahnya sudah diubah, dilepaskan, kemudian orang itu pengen mencari pahala sebanyak-banyaknya, Nah, kita alhamdulillah sebelum sampai di tenggorokan masih ada kesempatan, sudah sering diingatkan. Semoga kita ingat pentingnya pahala. Kebutuhan pahala kita di akhirat itu jauh lebih banyak dibanding kebutuhan kita terhadap uang di dunia. Kenapa? Karena harga-harga di surga itu lebih mahal dibanding dengan apa yang ada di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena kenikmatannya lebih tinggi. Yang saya sampaikan Bapak Ibu, soto yang semangkok itu cuma isinya tokolan kobis, nggak ada dagingnya, sama soto yang penuh dengan daging dengan telur, kira-kira harganya beda apa sama? Beda. Ono rego, ono rupo. Lah harga di akhirat juga itu sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena sekali lagi sangat nikmat makanannya, minumannya, maaf saja perempuannya lebih cantik dibanding dengan perempuan yang ada di dunia. Sehingga kebutuhan kita terhadap itu sangat banyak. Lah itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita masih di dunia, tempatnya untuk beramal, tempatnya untuk menanam amal-amal. Kalau sudah sampai di akhirat, apalagi sudah mati, nggak ada kesempatan untuk beramal. Mau tapi tidak mampu. Kenapa? Sudah terbatas. Sementara kita masih dunia sebetulnya mampu, tapi kadang belum tahu, kadang-kadang tidak mau. Makanya monggo pentingnya kita untuk mencari banyak-banyak petunjuk supaya kita ditunjuki pada amal-amal yang lebih bagus. Kemudian perintah untuk menuntaskan amalan. Ada orang berkata, cara orang kerja itu ada banyak macam. Yang pertama kerja keras.
kerja dengan menggunakan okol atau menggunakan jasa dia. Yang kedua, kerja cerdas, kerja dengan teori, kerja dengan pemikiran akan lebih bagus. Yang ketiga, kerja ikhlas dengan menggunakan hati. Semuanya dikerjakan untuk niatnya lillahi ta'ala. Yang terakhir, kerja tuntas dari awal sampai akhir dituntaskan. Nanti dalam hadis yang panjang ada kisah Nabi bersabda, ada seorang juragan yang punya pekerjaan. Kemudian pekerjaan itu diserahkan pada orang Yahudi. Dia bekerja dari pagi sampai siang, sampai zuhur. Kemudian dia bilang, Pak juragan, wah ini sudah kerjanya berat ini. Nah, kenapa? Pokoknya berat. Nah, terus gimana? Sudah saya nggak bisa menyelesaikan, sudah carikan yang lain saja. Maka dicarikan pekerja baru yang bekerja dari mulai zuhur, itu orang-orang Nasrani. Kemudian sampai asar dia nggak kuat lagi. Wahai juragan, ini saya nggak kuat ini. Nah, terus gimana? Pokoknya cari yang lain. Maka kemudian dicari orang Islam, kerjanya sejak asar sampai jam 4 atau jam tengah 5, sampai selesai, dan selesai kemudian diberi gaji. Kira-kira dari mana? Dari pagi sampai siang ataupun dari asar sampai jam 4. Maka pekerja yang terakhir tadi menerima upah 1 hari penuh meskipun kerjanya tidak 1 hari penuh. Itulah orang-orang Islam. Maka kemudian Allah berfirman, wahai orang beriman, fa idza faragta fansab. Maka jika kamu selesai bekerja, terus mulai lagi dengan kerjaan yang lain, jangan selesai di situ, karena kamu masih punya waktu. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Jadi kita semuanya kalau bisa dalam beramal itu semakin bagus, semakin istiqomah, semakin sempurna, dan kalau bisa dikerjakan dari awal sampai akhir, karena Nabi juga bersabda, innamal a'malu bi khawatimi, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau orang itu bisa mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, akan mendapatkan husnul khotimah. Tapi kalau dengan kebaikan akan terjadi namanya su'ul khotimah. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam hal beramal dengan amal yang lebih sempurna, kontinu dan tuntas sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.